Oke, selanjutnya kita bakal bahas implementasi dari eh, konsep yang udah kita pelajari sebelumnya ke dalam eh, contoh yang lebih real. Nah, dalam hal ini kita bakal bahas tentang labor supply. Jadi kita bakal memodelkan mereka ke bagaimana substitusi efek substitusinya, kemudian juga bagaimana efek dari income-nya. Oke, secara garis besar dulu nih. Kita sebelum masuk ke sana, bahas dulu tentang decision making-nya seorang pekerja gitu. Nah, eh, yang pertama, diasumsikan misalnya eh, pekerja itu dihadapkan oleh dua pilihan antara dia mau bersantai atau dia mau bekerja kan. Yang mana hal ini tuh ditentukan oleh tingkat upahnya kan. Karena eh, misalnya ada titik di mana misalnya pekerja baru mau bekerja setelah misalnya upahnya melebihi titik tertentu. Ada juga di mana titik ketika pekerja itu memilih untuk bersantai-santai di titik upah yang yang dianggap mereka itu merasa kurang worth it gitu. Intinya garis besarnya kayak gitu. Nah, di sini kalau mau gambar kurvanya, yang pertama ada di sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah ke tingkat konsumsinya. Terus sumbu X-nya adalah leisure-nya atau waktu luang yang dimiliki oleh eh, seorang pekerja gitu. Kemudian eh, diasumsikan titik awalnya itu seorang konsumen misalnya punya waktu yang bisa mereka gunakan entah untuk bekerja maupun bersantai-santai itu maksimal misalnya 100 jam per minggu. Maka waktu bekerja mereka adalah waktu secara keseluruhan yang konsumen pekerja miliki dikurangi oleh waktu luangnya kan, waktu yang dipilih untuk bersantai atau leisure gitu. Dalam hal ini misalnya diketahui eh, upahnya itu setiap 1 jam bekerja adalah $50. Nah, misalnya kita gambar nih keseimbangannya. Yang pertama, ketika misalnya di titik eh, leisure-nya nol, yang mana artinya di sini pekerja memilih untuk full bekerja, yaitu adalah titik ini, maka ketika full bekerja, maka pekerja bisa melakukan konsumsi secara maksimal gitu. Ya, artinya ketika dia bekerja kan dia bisa melakukan konsumsi kan, kayak gitu maksudnya. Nah, dalam hal ini adalah waktu bekerja kan, misalnya dalam titik ini kan dialokasikan untuk bekerja semua, maka dia bakal konsumsikan 100 jam yang dia miliki dikalikan dengan tingkat upahnya kan, maka sebesar 5.000. Itu adalah income yang didapatkan oleh eh, pekerja yang bisa dikonsumsikan gitu, sebesar 5.000. Kemudian ketika dia memilih untuk eh, full bersantai, leisure-nya 100 jam dipakai gak ngapa-ngapain gitu, nggak kerja sama sekali, maka dia juga memperoleh nol konsumsi kan di titik nol konsumsinya. Gitu. Jadi ada trade-off antara konsumsi dan menggunakan waktunya untuk bersantai-santai gitu. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini bisa aja dong terjadi
perubahan tingkat upah. Misalnya upah berubah meningkat gitu ke $60 per jam. Ya artinya apa? Ketika upah meningkat, maka maka konsumsi itu menjadi lebih dipilihkan dibandingkan bersantai. Tapi juga itu tergantung kan, gitu. Ntar bakal rotasi keluar di sumbu konsumsi karena dengan upah yang meningkat akan meningkatkan perolehan atau pendapatan dari si pekerja kan, yang mana ntar konsumsinya bakal meningkat juga. Jadi misalnya 6.000 karena kan 60 dikali 100 jam gitu. Tapi kan kita bakal melihat kombinasinya kayak gimana gitu. Entah dia ketika upah meningkat bisa aja dia menurunkan leisure-nya atau dia meningkatkan leisure-nya kan. Itu tergantung dari income effect-nya lebih besar daripada substitution effect-nya atau substitution effect-nya lebih besar daripada income effect-nya. Nah, dari situ baru kita bisa breakdown nih eh, perubahannya itu seperti apa. Jadi perlu diingat bahwa tingkat upah merupakan opportunity cost dari leisure, dari gang, dari tidak bekerja, dari bersantai-santai gitu. Karena ibaratnya kayak gini, ketika upah di pasar itu meningkat, terus kita posisinya lagi santai-santai, kita merasa ada opportunity cost yang hilang kan. Kita diem aja, terus kayak harusnya kalau gue kerja, gue bisa dapat upah sebesar $50. Tapi karena memilih untuk leisure, kita kehilangan $50 ini. Apalagi ketika upahnya terus meningkat $70 gitu. Terus kita masih aja nggak ngapa-ngapain gitu. Maka opportunity cost yang hilang atau yang seharusnya kita bisa dapat kalau kita pergi bekerja, itu kan menjadi lebih meningkat kan. Maka dari itu, tingkat upah merupakan opportunity cost dari leisure. Nah, ketika upah meningkat, akan terjadi dua efek terhadap optimal labor supply, yaitu titik optimal yang bisa disuplai tenaga kerja gitu. Yang pertama, seperti biasa ada efek substitusi, dan juga yang kedua ada efek pendapatan. Nah, efek substitusi itu terjadi karena kita membandingkan relatif price antara konsumsi dan juga apa leisure kan. Ketika efek substitusi, ketika upahnya meningkat, efek efek substitusinya adalah berarti kan leisure menjadi relatif lebih mahal kan, gitu. Daripada konsumsi. Artinya apa? Jadi ketika upah meningkat dibanding leisure mending konsumsi kan, maka mendorong individu untuk lebih bekerja, lebih keras kan, meningkatkan kuantitas kuantitas jam untuk bekerjanya. Karena dalam hal ini gaji di pasar meningkat gitu. Yang membandingkan gini, maka kuantitas labor supply-nya bakal naik. Tapi yang kedua, ada juga income effect, yaitu ketika upah naik, ya artinya income dari pekerja kan bakal naik nih secara keseluruhan, yang artinya akan bisa bisa aja dong konsumen itu atau pekerja itu meningkatkan konsumsi dan leisure-nya secara bersamaan gitu. Kayaknya jadi kayak gini. Oh, tingkat upah di pasar itu misalnya naik, maka dia bisa meningkatkan konsumsi dan juga leisure-nya secara bersamaan gitu karena dia memiliki income yang lebih tinggi sehingga mendorong pekerja lebih sedikit untuk bekerja,
Yang artinya leisure-nya meningkat sehingga menurunkan kuantitas eh, labor supply-nya. Maka dari itu, efek peningkatan upah terhadap labor supply itu tergantung dari efek mana nih yang lebih besar, yang lebih dominan. Apakah efek substitusinya atau efek dari pendapatannya gitu. Efek substitusi itu terjadi ketika kita membandingkan kan. Oh, gaji di luar sana, ketika kita bekerja itu meningkat gitu. Maka dari itu, ya memilih untuk lebih bekerja dong gitu kan. Itu kan kalau efek substitusi kan kayak gitu, dibandingkan gue leisure gitu, opportunity cost gue meningkat gitu. Ada eh, apa benefit yang harusnya gue dapat tapi nggak didapatkan gitu. Kalau gue memilih untuk leisure, maka dari itu ketika seorang itu substitution effect-nya lebih besar daripada income effect-nya, ketika upah meningkat, justru dia akan meningkatkan kuantitas jam bekerjanya gitu. Sehingga nanti labor supply-nya bakalan upward sloping. Kemudian yang kedua adalah income effect-nya lebih besar daripada substitution effect-nya, yaitu ketika upah meningkat gitu. Ketika upah meningkat, si konsumen ini merasa relatif lebih kaya gitu. Oke, karena gue merasa lebih kaya, maka bisa aja meningkatkan konsumsinya dan menurunkan eh, kuantitas jam bekerjanya gitu dan memilih untuk bersantai. Maka dalam hal ini bakal berbentuk downward sloping. Ntar bakal kita gambarin. Dalam hal ini kalau SE lebih dari IE itu digambarkan oleh orang yang ambis gitu, orang yang workaholic mungkin akan seperti itu. Ketika ada insentif upah meningkat, dia ingin bekerja juga lebih giat gitu. Sedangkan kalau misalnya income effect lebih daripada substitution effect-nya, di sini kita gambarin sebagai orang yang suka bersantai-santai. Istilahnya ketika gaji meningkat ya ya udah cukup, udah merasa cukup dan menurunkan eh, waktu bekerjanya dan memilih untuk bersantai kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya kita gambarin? Nah, kayak gini. Yang pertama, di sumbu X-nya itu ada tingkat konsumsi. Terus di sumbu Y-nya konsumsi, sumbu X-nya adalah hours of leisure-nya. Nah, ketika upah naik, yang terjadi adalah rotasi di sumbu konsumsi. Karena ketika upah meningkat, maka tingkat konsumsi yang bisa dilakukan juga kan meningkat. Maka dia akan rotasi ke luar. Nih, ini kan titik keseimbangannya awal. Oke, selanjutnya adalah kita ingin melihat substitution effect-nya, yaitu terjadi dari titik A ke titik. Ingat ya, kalau kita melihat efek substitusi, kita tarik garis budget line yang baru ke budget line ke indifference curve yang lama. Di sini kan budget line yang barunya adalah di sini kan, yang ini. Kita tarik garis bayangan misalnya secara paralel gitu. Kira-kira kan di sini kan. Maka di sini adalah titik A aksen misalnya. Dari A ke A aksen adalah efek substitusi kan yang terjadi. Hmm. Terus karena di sini case-nya adalah SE-nya lebih besar daripada IE, income effect-nya itu terjadi, kita taruh indifference curve yang barunya, tidak lebih besar daripada
substitution effect-nya kan. SE itu kan dia sifatnya menurunkan hours of leisure-nya kan. Meningkatkan hours of leisure-nya kan. Tapi peningkatannya ini tidak lebih besar nih daripada penurunannya. Maka dari itu, kita bisa lihat di sini perpotongan yang barunya. Itu titik di mana dia meningkatkan konsumsinya. Bukan, konsumsinya kan asalnya di sini. Konsumsinya naik dan hours of leisure-nya itu turun kan dari A ke B itu kan tuh total effect-nya itu kan dia bersifat menurunkan hours of leisure-nya. Yaitu kesimpulannya kalau kita derive labor supply-nya ketika upahnya masih di tingkat W1 misalnya, terus upahnya meningkat ke tingkat W2, artinya terjadi di sini dalam hal ini apa? Terjadi eh, penurunan leisure kan. Nah, di sini kan penurunan leisure. Dalam hal ini kan kalau di labor supply kan di sini hours of labor supply-nya alias ini adalah waktu bekerjanya kan. Maka ini kebalikannya ketika hours of leisure-nya turun, yang artinya kan hours of eh, labor supply-nya atau yang digunakan untuk bekerjanya kan meningkat. Ingat kan tadi waktu, itu kan misalnya 100 jam gitu kan. Terus terbagi kan antara leisure atau mau bekerja ketika dia, kan ini trade-off nih. Dalam hal ini karena adanya perubahan upah meningkat, dia menurunkan leisure-nya dan meningkatkan hours of work-nya kan. Dalam hal ini digambarkan oleh kurva derive-nya di sini, labor supply-nya. Ketika upahnya meningkat, dia itu menurunkan leisure-nya, yang artinya adalah meningkatkan waktu bekerjanya. Kan ini, nah ini adalah labor supply yang satu, kuantitas labor yang kedua. Ketika upah meningkat, ketika upah meningkat, em, hours of leisure-nya turun, leisure-nya turun, bekerja itu naik kan di sini berarti. Berarti labor supply-nya berbentuk upward sloping. Oke, nah terus kedua, gimana kalau seorang itu income effect-nya yang justru lebih besar daripada efek substitusinya? Istilah orang yang suka bersantai gitu, orang slow. Ketika gajinya naik, bukannya rajin bekerja, malahan dia menurunkan kuantitas bekerjanya gitu, dan lebih memilih untuk mengkonsumsi leisure atau bersantai gitu. Jadi eh, ketika kalian ngegambar apapun kan caranya tuh selalu sama ya guys. Jadi yang dilakukan adalah kalian hati-hati dalam menggeser budget lainnya. Terus eh, gongnya adalah ketika kalian meletakkan indifference curve kalian yang barunya tuh di titik budget line yang barunya di income effect-nya. Karena kan dalam hal ini kita bisa diketahui di awal kan income effect-nya katanya lebih besar daripada substitution effect-nya. Jadi kalian tinggal narok si indifference curve-nya di mana sih gitu. Yang bisa sesuai dengan eh, ketentuannya gitu. Dalam hal ini misalnya gaji meningkat. Maka yang terjadi adalah seperti biasanya kan ini kan eh kayak ini adalah indifference curve yang lama dan budget line yang lama tuh di sini kan yang warna biru sebelum adanya peningkatan upah. Jadi keseimbangan itu ada titik A. Kemudian ketahui ada peningkatan upah. Yang mana peningkatan upah itu akan membuat income si pegawai kan bakal meningkat kan, pekerja maksudnya terus
Yang mana ntar konsumsinya juga bakal meningkatkan sehingga rotasi keluar nih di sumbu konsumsi kayak gitu. Ini yang warna merah, garis warna merah merupakan budget line yang barunya. Terus kita mau lihat yang kedua adalah eh, efek substitusinya. Seperti biasa, kita selalu menarik garis budget line yang baru kita nih yang warna merah sejajar buat garis bayangan nih hingga dia menyentuh indifference script kita yang lama kan. Baik kan dari A ke B kan ceritanya. Itu adalah efek substitusinya yang mana dia bersifat menurunkan leisure. Pokoknya kalau lagi ngomongin substitution effect, dia itu bersifat menurunkan leisure-nya dan meningkatkan waktu bekerjanya gitu. Yang mana di sini artinya konsumsinya juga dia lebih memilih konsumsi gitu. Kalau lagi ngomongin income effect, itu ceritanya dia lebih memilih untuk meningkatkan leisure, menurunkan tingkat bekerjanya kayak gitu. Tapi sebenarnya dia masih bisa mempertahankan konsumsinya sih gitu. Karena kan gajinya meningkat gitu. Dia masih bisa mempertahankan konsumsinya. Nah, di sini bisa digambarin kan substitution effect-nya tuh dia bersifat mengurangi kan. Dalam hal ini ceritanya orangnya income effect-nya lebih besar daripada substitution effect-nya. Orangnya suka bersantai. Ketika ada peningkatan upah, kita taruh di sini ya, indifference curve-nya itu di titik di mana leisure-nya itu meningkat dari titik sebelumnya nih yang di X1. Pokoknya gimana caranya supaya persinggungannya itu, titik keseimbangannya bersifat meningkatkan hours of leisure-nya. Di sini kan L1 misalnya. Nah, ini kan L2 dari SE-nya. Terus berarti income effect-nya itu adalah dari titik A ke C kan. Jadi A ke B itu SE, B ke C itu income effect, total effect-nya adalah dari A ke C. Ini total effect-nya. Yang mana artinya di sini, lihat income effect-nya kan lebih besar nih daripada substitution effect-nya. Dia kan income effect bersifat menambah leisure kan, sedangkan substitution effect kan bersifat menurunkan leisure. Dalam hal ini kan ini kan yang menang, ini lebih besar. Maka dia meningkatkan hours of leisure-nya. Ketika hours of leisure-nya naik, maka working hours-nya dong yang turun. Maka ntar di labor supply-nya, itu misalnya dari W1 ke W2. Pada titik W1 misalnya di sini. Misalnya ini belum ada garisnya kan tinggal naruh titik-titik aja. Terus ketika upahnya meningkat, justru dia akan meningkatkan leisure dan menurunkan working hours-nya. Jadi kan turun kan di sini hours of labor supply-nya ke titik misalnya di sini labor supply 2 kayak gitu. Jadi ketika ditarik garis itu dia bentuknya downward sloping, bentuk dari labor supply-nya kayak gitu. Jadi intinya yang pertama adalah ketika ada perubahan upah itu efeknya ke budget line rotasi kemana? Oke, itu yang pertama. Terus kedua kalian eh, lihat efek substitusinya dengan cara seperti sebelumnya, caranya sama,
adalah menarik eh, budget line, iya, garis bayangan budget line yang baru menyentuh indifference curve yang lama. Pokoknya dimanapun, dalam hal ini, efek substitusi itu sifatnya meningkatkan working hours ketika upah meningkat. Karena kalau lagi ngomongin efek substitusi, itu lagi ngebandingin dua hal. Mana sih yang eh lebih apa ya? Lebih eh menguntungkan gitu. Atau mana sih eh jadi kayak membandingkan relatif price kan mana yang lebih murah, maka dia lebih dipilih. Kalau dalam hal ini kalau misalnya upah meningkat kan konsumsi bisa meningkat kan, maka dia lebih memilih untuk konsumsi dibandingkan bersantai-santai. Karena kalau santai nggak bisa melakukan konsumsi dong. Karena apa? Upahnya em, upah dia nggak bisa dia nggak kerja. Artinya kalau nggak kerja kan nggak bisa melakukan konsumsi kayak gitu. Nah, kalau lagi ngomongin income effect, itu kita lagi ngomongin income individu secara keseluruhan. Maka ketika upahnya naik secara keseluruhan nih, gak ngomongin jenis barangnya, secara keseluruhan, pasti kan si konsumen atau pekerja itu relatif merasa lebih kaya kan, merasa lebih sejahtera. Karena oh upah gue naik nih yang existing yang saat ini gitu. Maka dengan jam kerja gue yang sekarang gitu, dengan tingkat konsumsi yang sekarang, dibandingin gue naikin waktu bekerja misalnya, maka bisa ditukar dengan meningkatkan hours of leisure-nya kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kuat-kuat di mana sih yang lebih dominan? Apakah efek substitusinya atau efek dari pendapatannya gitu. Itu yang membedakannya tuh ketika kalian kalau dibandingin gambarnya, membedakannya adalah di sini. Nanti bakal beda derive labor supply-nya. Kayak gitu. Ntar kalian coba coba sendiri aja kayak gimana. Ntar kita bahas di soal. Jadi intinya adalah implikasi dari dua efek tersebut ada yang dinamakan dengan istilah backward bending labor supply curve. Yang artinya tadi kan tahu ya akan ada dua jenis gitu. eh, Kesimpulan yang terjadi entah orang itu ketika upah meningkat jadi lebih rajin kerja atau jadi memilih untuk nggak bekerja dan memilih bersantai karena pendapatan gue yang existing udah oke kok gitu ketika saat itu maka dari itu dia malah lebih memilih untuk leisure kan. Ternyata kalau misalnya disimpulkan itu akan ada kurva yang namanya backward bending curve. Misalnya nih, kita sebagai orang nih pasti kan punya titik minimum upah yang insentif kita untuk bekerja. Misalnya gue posisinya lagi nganggur. Terus upah di pasar tuh misalnya 1 juta deh gitu. Gue tuh kayak masih belum ingin bekerja nih misalnya nih, dari titik 0 ke 5 tuh adalah titik di bawah upah reservasi. Misalnya gue nganggur nih posisinya. Nol tidak bekerja. Terus aja dinaikin apa namanya tingkat upah di pasar tuh. Dia dari 1 juta masih nggak mau kerja gitu. 2 juta masih nggak mau kerja, masih lebih milih santai. 3 juta masih nggak mau kerja, nggak worth it, mending tetap nganggur gitu. Nah, ketika giliran di 5 juta, gue ada mulai tersentuh tuh, tergerakkan untuk bekerja karena gue merasa opportunity cost yang hilang tuh semakin meningkat kan. Karena gue memilih santai dan tidak bekerja. Wah, kalau gue kerja harusnya dapat 5 juta gitu. Maka dari itu, ketika upahnya itu udah di atas reservation wage-nya, jadi gue menganggap 5 juta adalah upah
minimum supaya mau bekerja, supaya gue mau bekerja. Ketika upah terus meningkat, ditingkatkan gitu, gue masih mau deh meningkatkan kuantitas eh, bekerja yang gue bisa berikan gitu ke perusahaan. Gue masih mau deh nambah nambah sejam asal gajinya naik gitu. Gajinya jadi 6 juta gitu. 6 juta oke gue masih mau kerja gitu. Tambahin lagi sejam kerjanya. Terus naik lagi gaji tuh sampai di 10 juta. Kayak tingkat gaji gue udah 10 juta. Hal yang gue lakukan apakah gue masih bersedia untuk menambah jam kerja gue sebanyak 1 jam? Ternyata dalam hal ini kayaknya gue udah enggak tertarik gitu, udah income effect-nya lebih dominan ketika di titik tertentu gitu. Kan kalau di yang bawah ini yang tadi peningkatan upah tuh menginsentif orang untuk bekerja kan. Maka dari itu efek substitusinya kan yang lebih besar daripada income effect-nya gitu. Tapi ketika di titik tertentu udah merasa kebanyakan kerja dan upahnya udah cukup, merasa lebih cukup, maka yang dilakukan adalah malahan menurunkan working hours-nya ketika seiring upah meningkat gitu. Karena merasa relatif lebih kaya kan, jadi kayak ngapain nambah lagi jam kerja, mending memilih untuk santai gitu kan. Karena kebanyakan kerja kan nggak kayak merasa udah eh, cukup gitu. Nah, sampailah di titik dia maksimum bisa bekerja gitu, 25 di upah 25 dan di titik misalnya di sini kuantitas of labor-nya working hours-nya 40 gitu. Apalagi kalau misalnya upahnya terus dinaikin tuh udah gak ngaruh lagi, orang makin gak mau kerja. Kenapa? Nah udah melampaui batas gitu kan, kayak orang kan gak bisa kan kerja kebanyakan gitu. Nah, ketika wajarnya semakin tinggi, maka jumlah working hours-nya kan semakin tinggi tuh semakin tinggi banget kayak melampaui eh reservation wage-nya, terus melampaui juga eh maksimum working hours yang mereka miliki, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal